مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islam Bapak Asadullah Khairi SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MA Tarbiyatul Islam Solo. Tak lupa teman-teman sekalian yang berbahagia. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lubuk hati yang paling dalam, dialah Allah, pencipta langit tanpa tiang dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Salawat beri salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu disampaikan kepada khutbah kita, Pemimpin kita, kepada tauladan kita. beliaulah intan mutiara di kota Mekah, dan bagaikan cahaya di Madinah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah derasnya arus globalisasi, manusia semakin lupa diri, Pornografi dan porno aksi menjadi santapan di terang hari. memamerkan tubuh super seksi, dengan alasan hak asasi. Asal bukan lagi hal yang menakutkan. Allah semakin dilupakan. Dosa sudah menjadi perhiasan. Iman bukan lagi sebuah kedamaian. Allah semakin dilupakan. Inilah gambaran zaman yang semakin edan. Lantas apa yang harus kita perbuat pada manusia yang bangga dengan perilaku bejat? Marilah kita bahas masalah yang membuat urat saraf ini tegang merapat dengan judul Bahayanya Pergaulan Bebas. Hadirin rahimakumullah, apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa penuh fantasi dalam pencarian jati diri. Namun, di sanalah para remaja banyak terjebak dalam pergaulan bebas. Secara mendasar, kebebasan tidak dapat diartikan bebas tanpa ada butir-butir aturan yang menjaga jarak antara mereka. Disadari ataupun tidak, kita harus menjaga jarak dalam pergaulan, terutama pergaulan lain jenis. Sangat tragis, ternyata pergaulan bebas tidak hanya sebatas bergaul, melainkan terkadang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh agama, yakni perzinaan antara kaum Adam dan Hawa. Secara global, dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki memiliki naluri yang kuat untuk condong terhadap perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat disebabkan pergaulan bebas yang memiliki dampak negatif. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasma'un. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Inilah peringatan dari Allah bahwasanya perzinahan diawali dari sebuah tatapan mata, lalu pendengaran, pembicaraan, rabaan tangan, sampai ayunan kaki yang menjadi pintu efektif menuju lembah perzinahan. marilah kita lihat potret remaja zaman sekarang semakin memprihatinkan. Pergaulan bebas sudah dominan di negara barat ini. Homo, lesbi sudah menjadi bagian dari kultur mereka dan sudah tidak asing lagi di mata kita. Dan jika kasus aborsi
sudah semakin. Tapi bagaimana jika remaja kita mengekspos semua kultur yang bertentangan dengan syariat Islam tersebut? Seperti contoh, lihatlah kasus yang membominya gaya pacaran ala remaja Indonesia. Ulama memandang bahwa berpacaran ala barat adalah kezaliman, mengundang fitnah, bahkan tergolong naif. Mau tidak mau, orang yang berpacaran sedikit demi sedikit akan terkikis peresapan keislamannya dalam hatinya. Bahkan dapat mengakibatkan hancurnya moral dan akhlak. Na'udzubillahi min dzalik. Sering kita bertanya, bagaimana sih sebenarnya berpacaran itu? Enak gak ya? Bahaya nggak ya? Dosa gak ya? Memang memiliki rasa cinta adalah fitrah. Ketika hati sudah terkena panah asmara, Terjangkit virus cinta, akibatnya dahsyat men. yang diingat masih dia. Pengennya selalu sama si dia. Lagi makan inget si dia. Waktu tidur mimpi si dia. Sholat pun keinget si dia. Konon ceritanya, orang yang sedang love itu rela ngorbanin apa aja demi cinta. Rela ngelakuin apa aja demi cinta. Semua dilakuin agar si dia tambah cinta. Sampai-sampai akhirnya Pacaran yuk. Yang lebih parahnya lagi, karena demi ngebuktiin cinta bisa bikin perut buncit, diputusin cinta, minum baygon, cinta ditolak, Dukun pun ikut bertindak. Frustasi mati gantung diri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi ini kalau bukan zina akibat pergaulan bebas. pergaulan bebas tidak dapat lepas dari yang namanya narkoba. Putus cinta lari ke narkoba, banyak hutang lari ke narkoba, Banyak masalah lari ke narkoba. Gak pakai narkoba, gak gaul. Narkoba bukanlah superhero, bukanlah Tuhan yang menjadi jalan solusi suatu masalah. Nah, dengan demikian tambah lagi dosa. Allah telah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang dapat meninggalkan nafsu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9 dan surat Al-Kahfi ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tadna lilladzina amanu lahum maghfiratun wa ajran 'azima. yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka sebuah ampunan dan pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang beriman agar terhindar dari dampak negatif pergaulan bebas. Kami yakin seyakin-yakinnya dari hal yang terkecil, dari diri kita sendiri dan dari sekarang juga kita dapat buktikan bahwa kita generasi muda penerus bangsa yang dapat diandalkan. sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saat menyampaikan, Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.